Turut berduka buat para pendukung Korea Selatan karena Korea Selatan harus gugur, tereliminasi dari Piala Dunia 2026. Kalah 1-0 dari South Africa. Tapi kalian tahu nggak, kalau misalnya pelatih Korea Selatan itu mukanya di-blur di TV-TV Korea. 홍명보 감독은 남아공전이 졸전이 된 이유를 정말 모르는 듯 했습니다. Hah? Kok di-blur, no? Maksudnya apa? Wah, ini agak kompleks dan panjang nih. Kekalahan Korea Selatan itu bikin ngamuk satu Korea. Dan kemarahan itu diarahkan ke Hong Myung-bo, pelatih Korea Selatan yang paling dibenci mungkin sekarang. Loh, kenapa dibenci? Kan tim kalah ya wajar ya. Negara-negara lain juga banyak yang tereliminasi di grup. Tapi kenapa semarah itu Korea Selatan sama pelatihnya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan sampai mukanya di-blur di TV nasional. Disclaimer, saya cuman penikmat tipis-tipis Piala Dunia ya. Nontoninnya juga baru satu pertandingan doang. Pas Jepang! Tapi saya pernah kerja di media olahraga dan saya akan pakai knowledge saya dikit dan juga modal googling dikit untuk bantu jelasin barang-barang. Tapi tentu saja saya tengah terbuka untuk kritik, jadi silahkan kritik saya. Oke, seperti yang tadi gue udah sebut, bahwa pelatih Korea Selatan ini lagi dicecer banget. Dicecer parah sama warganya sendiri, warga Korea Selatan. Selain mukanya di-blur, 뭐다라고 정답을 찾지는 지금 못하고 있는. 먼저 선수단이 가장 긴 시간을 보낸 호텔을 찾았습니다. by the way, gue udah cek itu beneran di-blur ya. Di TV nasional di-blur. Bukan salah edit, bukan apa, emang beneran di-blur. Dan bahkan ketika mereka sampai Korea, kan Piala Dunia di Amerika, Kanada, Meksiko, mereka balik ke Korea Selatan, itu nyampe bandara, itu di demo. Gue gak jago bahasa Korea, tapi gue cari tahu kira-kira orang-orang tadi tuh ngomongnya tentu bahasa kasar. Yang kalau diterjemahin dengan lebih halus kayak pergi lo. Nah, itu pasti ada kata-kata bahasa Inggris yang kasarnya, lo pikir aja pergi lo gitu. Bahkan sampai ada yang bilang, udah ambil duitnya terus lo pergi. Jadi sekasar itu demo supporter di bandara buat pelatih Hong. Pertanyaannya langsung dong, ya kalah kan wajar. Nggak bisa semua tim menang, nggak bisa semua timnas menang. Pemenangnya cuma satu gitu, yaitu Prancis. Oke. Negara-negara lain juga banyak yang tereliminasi. Kenapa Korea Selatan sampai sebegitunya sama pelatihnya? Bahkan ini pelatihnya kan seperti yang kalian juga tahu, banyak yang pelatihnya itu nggak dari negaranya sendiri. Ini pelatihnya pelatih Korea Selatan yang berkebangsaan Korea Selatan. Kenapa sampai sebegitu dibencinya sama warga Korea Selatan? By the way, kalau kalian tahu dan kalian nyari nama pelatih ini di TikTok, kalian akan nemuin banyak orang yang reaksinya tuh marah-marah kayak gini. 이게 뭐야? 이게 씨. Oke, jadi kenapa pelatih ini dibenci? Gue berusaha cari tahu, gue berusaha tonton banyak video dan baca artikel. Jawabannya adalah kira-kira dua. Yang pertama, pelatih Hong ini itu masuk jadi pelatih timnas itu gak transparan. Orang-orang gak tahu kenapa tiba-tiba dia dipilih jadi pelatih. Bagaimana prosesnya? Bagaimana ini semua bisa terjadi? Dan sekali lagi, gue bukan pundit. Gue juga gak terlalu memasang mata gue ke tim Korsel gitu. Tapi dari pendapat banyak orang, ini orang itu gak cocok jadi pelatih. Kayak kasarnya, nobody said that gitu loh. Gak ada pundit, gak ada pakar, gak ada orang yang bilang, oh dia pelatih nih, kita cari, dia yang dibutuhin timnas dan lain-lain. Kayak banyak banget nama lain, tapi bukan nama dia. Tapi kenapa tiba-tiba malah timnas Korea Selatan, ini federasi bolanya, milih dia? Ada apa ini? Jadi itu, transparansi. Nah, dan kenapa dia dibilang kurang sebagai pelatih timnas, kenapa nggak dia gitu loh. Ini semua sebenarnya sekaligus semacam apa ya, refleksi ke belakang. Bahwa sebelumnya Piala Dunia 2014 di Brazil lebih tepatnya, dia juga pelatih Korea Selatan untuk timnas Korea Selatan di Piala Dunia. Dan hasilnya Korea Selatan kalah di grup juga, tereliminasi. Lawan Rusia imbang 1-1, lawan Algeria 2-4, lawan Belgium 0-1, tereliminasi, kalah. Kasarnya pelatih Hong tidak memberikan semacam bukti nyata bahwa dia improve atau benar-benar bisa menjadi pelatih. Dia masih menjadi pelatih di klub bola, tapi ya gitu loh. Bahkan sempat ada kontroversi yang dimana katanya dia nggak bakal jadi pelatih timnas, dia akan fokus ngurus klub. Terus tiba-tiba tahu-tahu yang tadi masalah pertama transparansi, tahu-tahu pelatih timnas, orang kayak
Bahkan ada yang melabel dia sebagai traitor gitu loh. Kayak, lu maunya apa nih gitu loh. Kok kayak pengkhianat, katanya mau fokus ngelatih klub, malah tiba-tiba timnas. Dan sekarang di timnasnya pun kacau balau. Bagaimana tidak, menang sekali lawan Czech Republic doang 2-1, lawan Meksiko kalah 2-0, lawan South Africa kalah 0-1. Kemarahan orang-orang tuh diperparah karena di 2026 grup Korea Selatan berada itu untuk eliminasi tuh tidak, gue nggak mau bilang timnasnya jelek, tapi lebih ke bukan top tier gitu loh. Bukan, sebutlah Inggris, Brazil, Prancis, Argentina gitu loh, mantan-mantan juara gitu. Lawan mereka ya tim bagus, cuman bukan, kasarnya kalau bahasa gamer bukan dewa-dewanya nih gitu loh. Dan di 2014 juga begitu. Lawannya kan Rusia, Algeria, Belgium. Jadi kayak, hey, lu ngelakuin kesalahan yang sama 2 kali. Maka dari itulah rame, orang-orang marah, ngamuk, bahkan sampai disensor mukanya. Pertanyaan, no, itu sensor muka beneran dilakuin apa gimana? Apa ada dasarnya? Setelah gue cari tahu, ternyata ini adalah sebuah kebiasaan dari TV nasional Korea untuk ngesensor muka orang yang sangat kontroversial. Jadi bukan yang kayak iseng dan nunjukin kemarahan. Bisa jadi editornya atau editorialnya atau timnya juga melakukan hal yang itu dalam niatan seperti itu. Tapi dasarnya adalah untuk tidak memperlihatkan muka orang yang terlalu kontroversial di mata masyarakat Korea. Yang ini adalah interpretasi gue. Yang pertama adalah ya mungkin demi kebaikan biar orang-orang tuh nggak sebel, nggak matiin TV, nggak males nonton gitu loh. Walaupun menurut gue itu very little ya. Maksudnya kayak pengaruhnya ya nggak seberapa lah. Gue lebih percaya sama yang satunya, yaitu dimana ketika kayak etika gitu loh. Kayak ini kan TV nasional. Masa TV nasional nampilin muka orang yang lagi bermasalah kayak malah marketingin dia gitu, kayak membuat dia makin populer gitu, ngerti gak sih? Walaupun terasa aneh, tapi menurut gue sangat ketimuran. Tapi itu interpretasi gue. Mungkin kalian bisa bantu atau tambahin di kolom komentar di bawah. Hah? Biji lu kenapa, no? Sayangnya untuk tahu jawabannya, kalian harus jadi membership dulu di channel ini, Singham Galileo. Kalian bisa dapetin badge, emoji, namanya keluar di akhir video, dan kalian bisa nontonin video-video eksklusif gue. Yang kadang ngomongin kehidupan, kadang juga ngomongin sesuatu yang sulit untuk gue bahas secara bebas. Dan kalian juga bisa nonton live streaming gue yang belum sempat kalian tonton. Dengan menjadi Singham Galileo, kalian sangat-sangat mensupport channel ini untuk terus upload. Belum bisa juga? Ya nggak apa-apa. Nonton aja pun juga udah support. Thank you buat udah support gue selama ini, dan thank you banget udah jadi member terutama Singham Galileo. Now back to the video. Selain di blur dan di demo, ini gak main-main. Presiden Korea Selatan langsung minta investigasi. Wow. World Cup 2026, South Korea President calls for government investigation into team early exit. Head coach Hong Myung-boo resign. Yes, jadi Presiden Korea Selatan. Wah, keren ya presidennya ya. Seperti layaknya presiden gitu. Ngelihat kayak, nggak beres nih. Investigasi. Langsung, kok bisa dia jadi pelatih? Terus apakah ini ada aneh-anehan? Apakah ini ada main belakang? Apakah ini ada sesuatu yang tidak sesuai? Jadi bayangin, presidennya sampai turun tangan bilang investigasi gitu. Bukan malah saya titip, nggak itu. Mana ada presiden kayak gitu kan? Nggak mungkin dong. Jadi itulah yang terjadi sama pelatih Korea Selatan. Kenapa sampai sangat dibenci? Yang ironinya, dia adalah salah satu legenda. Dia adalah pemain timnas Korea Selatan zaman dahulu, dan dia sebenarnya tuh legenda banget. Dia 4 kali main buat timnas Korea di Piala Dunia. Dia berhasil membawa Korea Selatan di 4 besar Piala Dunia 2002. Bahkan dia pernah main di LA Galaxy. Jadi benar-benar orang yang sangat brilian. Dia punya kemampuan back yang sangat luar biasa, membaca lapangan dengan baik, memberikan ruang dan mengoper bola dengan sangat baik sebagai pemain. Tapi sayangnya, ini gue kutip dari berbagai macam sumber yang bisa gue simpulkan, bahwa dia punya pelatih itu miskin taktik. Dia tidak punya jurus, dia tidak punya semacam resep dan ramuan untuk membuat sebuah formula kemenangan. Dia cuman pelatih yang kasarnya adapt to the situation, dan itu adalah cara yang sangat-sangat jadul. Kasarnya tuh kayak kalau pemainnya begini kita begini gitu. Kalau pemainnya jempol kita kelingking gitu. Ya lu pikir pemain lawan gak bakal ngelakuin hal yang sama? Wah, dia kelingking, ya udah kita jadi telunjuk. Itu bukan kata-kata gue, itu kata pundit-pundit yang gue dengerin. Dan bisa jadi kalian punya semacam komentar yang berbeda. Silahkan kritisi gue di kolom komentar di bawah. Itulah yang terjadi sama Hong Myung-boo, mantan pemain timnas menjadi pelatih dan sekarang di tengah kontroversi. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar ini datang dari video di mana gue nge-review Nippon Sangoku, anime terbaik gue tahun ini. Buruan kalian nonton kalau kalian belum nonton. Datang dari Hiro. Hiert namanya. Sorry. Video ini dibuat karena yang opening adalah Buzzer Yamato. Akulah Buzzer Yamato. Kamu pasti spy-nya Sei atau Bu, Ayo, kita gulingkan Taira, ya. Yang itu mirip sama nggak jadi. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah nonton. Dan buat yang udah nonton, komen di bawah pemain Jepang favorit kalian. Gue pengen bikinnya sekarang komentarnya yang bikin orang bingung lah kalau nggak nonton sampai akhir lah. Kenapa dia komennya pemain Jepang? Terus dia marah-marah. Lu kok salah komennya? Padahal kayak, lu nggak nonton sampai akhir. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.